Oke, kita lanjut ke bab 9, terakhir ya. Jadi akuntansi pajak PSAK 46. Jadi PSAK 46 itu adalah PSAK khusus tentang akuntansi pajak penghasilannya. Nah, oke, PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan terdiri dari atas beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Nah, beban pajak kini itu terminologinya juga samakan dengan pajak yang terutang di SPT tahunan. PSAK rempah untuk memberikan beberapa istilah yang harus kita pahami sebelum kita baca PSAK-nya. Jadi dia ada kasih beberapa pengertian. Satu, beban pajak atau tax expense adalah jumlah agregat. Kalau namanya agregat itu berarti total ya. Jumlah keseluruhan pajak kini atau current tax dan pajak tanggungan atau deferred tax yang diperhitungkan dalam menghitung laba rugi akuntansi suatu periode ya. Jadi gini, kalau kita bicara earning after tax ya, Anda lihat di perusahaan TBK itu, ya TBK kan PSAK ya. Nah, beban pajak itu adalah kombinasi antara beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Nah, beban pajak kini atau current tax adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam suatu periode tahun berjalan. Nah, beban pajak kini itu sama dengan beban pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan. Oke, jadi kalau Anda ketemu orang pajak, nah nanti PPh yang terutang di SPT induk dimaksud ini adalah beban pajak kini. Ya, makanya ketika kita bahas soal kemarin, saya jurnalnya beban pajak kini, bukan beban pajak saja. Kalau kita ikut standar akuntansi, Anda jurnal beban pajak itu keliru, karena beban pajak itu tak pernah dijurnal. Dia hanya merupakan hasil kombinasi antara kini plus tangguhan. Tiga, pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Penghasilan objek pajak pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi pajak penghasilan itu pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan. Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan atas penghasilan tertentu yang dikenakan pajak tersendiri yang bersifat final. Jadi kita sudah belajar bahwa di pasal 2 itu sudah diatur di jenis PPh yang dikenakan final ya. Kalau Anda masih ingat seperti penjualan saham di bursa efek, kemudian jasa konstruksi, perusahaan properti ya, nah hadiah undian dan seterusnya. Penghasilan tertentu dikenakan pajak di tersendiri atau sepertinya adalah penghasilan diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari transaksi kegiatan atau usaha tertentu ya, yang ditetapkan menurut ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. Nah, kalau kita udah baca Omnibus Law memang ini juga belum diubah ya. Nah, 5, laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih dalam suatu periode akuntansi sebelum dikurangi beban pajak ya. Nah, ini laba akuntansi itu adalah earning before tax ya. Kemudian laba atau rugi fiskal, taxable income or loss atau penghasilan kena pajak ya adalah laba atau rugi dalam suatu tahun yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan yang terutang untuk tahun berjalan. Beban atau penghasilan pajak tanggungan. Jadi pajak tanggungan itu sifatnya bisa plus minus ya. Kalau dia beban kita anggap plus, kalau dia penghasilan kita anggap minus ya. Adalah jumlah beban dalam kurung penghasilan, artinya hanya terjadi di satu aja, apakah dia beban atau penghasilan ya. Nah, pajak tanggungan yang muncul akibat adanya pengakuan atas kewajiban atau aset pajak tanggungan ya. Jadi beban atau pendapatan pajak tanggungan itu hanya muncul ya kalau kita gunakan PSAK 46 ya. Jadi kalau kita perusahaan yang menggunakan etap ya nggak perlu kita jurnal, nggak perlu kita akui adanya penghasilan pajak tanggungan ya. Oke, namanya DTA atau Deferred Tax Liability atau kewajiban pajak tanggungan
adalah jumlah beban pajak penghasilan yang terutang untuk periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer kena pajak atau taxable temporary difference. Jadi kewajiban pajak tanggungan itu adalah beban pajak. Namanya kewajiban kawannya adalah beban pajak yang terutang di masa mendatang karena ada perbedaan waktu. Nanti melalui contoh soal kita bahas lebih gampang ya. Aset 9. Aset pajak tanggungan atau deferred tax asset adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan ya. Terpulihkan ini dapat kita klaim ya pada periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian dapat dikompensasi. Ini contoh sederhana gini. Sebenarnya waktu tahun ini saya mengalami rugi fiskal ya. Rugi fiskalnya adalah 100 juta. Nah, sebenarnya di satu sisi saya punya rugi, tapi di mata pajak saya ada aset sebenarnya. Mengapa? Karena kalau di tahun depan saya memiliki laba fiskal, misalkan 150 juta, ya saya cukup bayar 50 juta saja. Kenapa? Saya masih ada tabungan 100 juta. Atau lebih ekstrim kalau tahun depan laba fiskalnya di bawah 100 juta, misalkan 80 juta, maka saya belum kena pajak sama sekali. Nah, karena akuntansi selalu berusaha mengcapture apa yang akan terjadi di masa depan, maka kita akan selalu bersifat pada akrual. Jadi kita ada tanda kutip seperti ada akrual untuk kewajiban pajak atau aset pajak tanggungan ini. 10. Perbedaan temporer kena pajak, taxable temporary difference adalah ya, adalah perbedaan temporer yang dapat menimbulkan jumlah kena pajak atau taxable amounts dalam perhitungan fiskal periode mendatang saat tercatat aset terpulihkan dan atau nilai tercatat kewajiban donasi. Jadi ya perbedaan temporer itu bisa plus bisa minus. Pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini adalah beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif pajak dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Tarif pajak kita udah bahas bahwa untuk tahun sampai tahun 2019 itu 25%, ya. Selebihnya 2020-2021 itu sudah turun jadi 20%, ya. Nah, pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Ya. Nah, beberapa contoh sederhana perbedaan temporer ini yaitu adanya penilaian persediaan berbeda melakukan metode penilaian persediaan atau ada perbedaan metode dalam menghitung penyusahan aktivitas tetap yang merujuk. Jadi kita sudah bahas bahwa kalau akuntansi menggunakan umur ekonomis yang berbeda dengan pajak, tentu akan terjadi perbedaan waktu. Nah, perbedaan waktu itu di sini bisa koreksi positif, bisa koreksi negatif. Oleh karena itu, secara garis besar, dalam menetapkan beban pajak tangguhan dan pengaruhnya terhadap aset atau kewajiban pajak tangguhan, diperlukan satu. Anda harus melakukan identifikasi perbedaan temporer dan kompensasi kerugian pada periode mendatang. Ya. 2. Mengukur dan menetapkan kewajiban pajak tangguhan untuk perbedaan temporer kena pajak dengan menetapkan tarif pajak yang berlaku. 3. Mengukur atau menentukan jumlah aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer. Nah, jadi ingat, yang mengakibatkan kewajiban atau aset pajak tangguhan itu hanya perbedaan temporer. Kalau perbedaan tetap itu tidak akan terjadi, ya. Nah, atau sisa kerugian yang dapat dikompensasikan dengan menerapkan tarif yang berlaku. Maksudnya gini, kalau biaya sumbangan tahun ini nggak akan jadi biaya, maka di tahun-tahun mendatang nggak akan jadi biaya. Nah, beda kalau penyusutan. Kalau tahun ini kita akui 100, pajak boleh 80, pada ujungnya juga akan terkompensasi, ya, karena kita sudah simulasi bahwa namanya selisih karena beda waktu itu hanya ujung-ujungnya akan sama. Misalkan kita beli laptop 10 juta, kita susukan 5 tahun, maka setiap tahun 2 juta, 7 juta. Sedangkan pajak 4 tahun, 2,5. Nah, maka di tahun kelima, di tahun 1 ke 4, nah, pajak memang kita akan koreksi negatif beda waktu. Tapi tahun kelima, itu udah koreksi positif.
selisihnya sama. Tiap tahun kita koreksi 500.000 ya, sampai 5 tahun 2 juta. Nah, tahun kelima juga akan koreksi positif 5 juta. Jadi balance ya. Nah, sehingga kita waktu kita menghitung pajak tangguhan di tahun 1 sampai ke 4, kita akan mengalami koreksi beda waktu ya. Nah, dalam hal ini koreksi beda waktu berapa? Pajak 2,5, kita 2 juta, berarti koreksi beda waktu negatif. Di tahun kelima baru positif. Nah, karena koreksi beda waktu negatif, kita ada kewajiban menjual beban pajak tangguhan. Mengapa? Karena saat ini kita bayar pajak lebih sedikit, tapi di tahun-tahun mendatang, yaitu tahun kelima, kita akan bayar pajak lebih besar. Itu maksudnya. Dengan demikian, beban pajak penghasilan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu beban pajak kini dan beban pajak atau pendapatan pajak tangguhan. Jadi kalau kini bisa nol nggak mungkin. Beban pajak kini itu maksimal Rp1, minimal Rp1, maksimal nggak ada batas. Tapi kalau beban pajak tangguhan, ya pajak tangguhan kalau dia plus namanya beban, kalau minus namanya pendapatan. Jadi bisa aja, ya nggak masalah. Jadi jangan bingung, kok beban pajaknya bisa minus, ya bisa-bisa aja. Kalau kita ada koreksi positif yang sangat besar, itu akan mengakibatkan pendapatan pajak tangguhan. Ya. Beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan. Beban kawannya adalah kewajiban. Ya. Sebaliknya, pendapatan pajak tangguhan akan menimbulkan aset pajak tangguhan. Jadi Anda harus ingat bahwa deferred tax liability itu kayak kawannya adalah beban pajak tangguhan, atau bahasanya apa? Deferred tax expense ya. Nah, kalau deferred tax income atau pendapatan tangguhan, kawannya adalah aset tax deferred atau aset pajak tangguhan. Itu kawannya. Jadi beban pada kewajiban, aset pada pendapatan. Nah, kewajiban pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan tempo waktu menyebabkan koreksi negatif. Ya, kalau koreksi negatif, kan kita bayar pajak sedikit sekarang, tapi nanti kita akan bayar pajak lebih besar. Jadi maksudnya muncul kewajiban. Ya, nah, yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih besar dibanding dengan pajak menurut SPT Undang-Undang Pajak. Ya, sedangkan aset pajak tangguhan dapat terjadi apabila terjadi perbedaan waktu dengan koreksi positif. Artinya tahun 1 sampai ke 4 positif, tahun kelima negatif ya. Kalau kita balik soal tadi, maka karena kita bayar pajak lebih besar sekarang, tapi nanti kita akan bayar pajak lebih kecil, sehingga maka waktu kita bayar pajak lebih besar itu, ya kita yakin bahwa suatu saat pajak kita akan berkurang, maka kita anggap sekarang ada aset pajak tangguhan ya. Nah, yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut Undang-Undang Pajak. Nah, masalah pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan ini dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan, ya. Nah, dan berbeda waktu antara laporan keuangan komersial dan fiskal kenakan pajak. Nah, berdasarkan atau dikaitkan tarif pajak yang berlaku. Nah, ini ada contoh nih ya. Ini contoh penyajian di neraca ya. Kan ada nih, liabilitas pajak tangguhan, ya. Nah, jadi namanya kewajiban tangguhan itu masuk ke liabilitas jangka panjang. Dan dicamkan bahwa liabilitas ini nggak usah dibayar ya. Jadi Anda jangan terlalu bersemangat sampai membayar kewajiban pajak tangguhan. Nggak perlu, itu hanya masalah pengakuan. Nah, dan saya pernah mengalaminya dengan, maaf kata, dengan dapat ketemu AR yang masih baru, dia nggak ngerti, dia bilang kok ada hutang nggak dibayar ya. Nah, itu konsep yang keliru ya. Jadi ini nggak perlu dibayar karena kita nggak berhutang ke siapapun, kita hanya berhutang konsep sebenarnya. Nah, begitu juga aset tidak lancar, ya Pak, aset pajak tangguhan, dia dilaporkan di aset tak lancar. Jadi Anda jangan bilang, tolong ini ditagih atau dijual, nggak bisa. Anda nggak bisa jual ke siapa-siapa. Ini hanya merupakan akumulasi aja. Dia hilang, dia muncul lewat penyesuaian, dia hilang juga lewat penyesuaian. Nah, kapan dia hilang ya? Kalau perusahaannya udah tutup. Ya. Kalau perusahaannya selalu menggunakan beda waktu, ya tahunnya berbeda, maka selamanya akan terjadi perbedaan. Nah, Anda mengapa perusahaan PPK selalu ada perbedaan waktu, Anda lihat aja ya,
hampir semua perusahaan TBK itu menggunakan standar umur ekonomis yang berbeda dengan standar standar pajak, sehingga akan menimbulkan koreksi beda waktu. Oke, laba sebelum pajak, beban pajak kini plus tangguhan plus. Nah, kalau begitu beban pajaknya adalah total plus tambah plus plus ya. Jadi laba atau berjalannya adalah 1,2 kurang 31. Jadi dapatnya 892. Nah, tangguhan di sini itu bisa minus. Kalau minus jadi pendapatan pajak tangguhan ya. Nah, contoh PT BW Plantation ya sawit ya. Anda lihat. Kininya 110 juta, tangguhannya minus 21 juta. Netonya hanya 89. Jadi di SPT tahunan dia bayar 110 miliar. Tapi pengakuan pajak tangguhannya 21. Jadi di laba setelah pajaknya yang diakui adalah ini 89. Nah, ini kan tadi udah beda kan? Kalau tadi itu adalah plus, ini minus ya. Nah. Ini rugi komersial dan bayar pajak. Ini contoh PT Braukol ya. Secara akuntansi dia rugi loh. Rugi ya. Nah, rugi sebelum pajak. Tapi dia bayar pajak. Nah, mengapa bisa muncul? Karena mungkin banyak AJP yang nggak diakui pajak ya, dia sumbangkan dan seterusnya, sehingga setelah fiskal dia masih laba, dia masih bayar pajak. Nah, kita lihat rinciannya ya. Perusahaan induk kininya nggak ada, jadi dia bisa muncul. Nah, ini yang saya sebut dengan distorsi ya. Pak, mengapa induk rugi bayar pajak? Kan Anda lihat di perusahaan induk dia nggak bayar pajak, kininya 0. Tapi di anaknya bayar. Jadi induknya Brau ini kan punya anak perusahaan. Dia sendiri rugi, tapi anak perusahaannya laba. Kita contoh ekstrim ya. Anggaplah Widya Dharma itu TBK, dia punya induk, kemudian dia punya anak perusahaan. Nah, anggaplah karena pandeminya berkepanjangan, sehingga Widya Dharma itu nggak bisa terima mahasiswa baru dan seterusnya ya, atau perkuliahan dihentikan, SPP nggak jalan contohnya. Sehingga laba rugi WD itu minus, ya, karena mungkin dia harus bayar listrik, terus anggaplah dia masih ada biaya pemeliharaan tetap yang nggak bisa dia tinggalkan, rugi, misalkan rugi 100 juta. Tapi Widya Dharma juga punya anak perusahaan yang dia sahamnya di atas 40% itu, misalnya usaha editing video. Nah, ternyata kemudian ada sewain coworking space ya. Ternyata kedua perusahaan itu masih laba. Nah, akibatnya apa? Karena coworking space itu terdiri dari PT sendiri, kemudian desain video sendiri, maka masing-masing ada laba tuh. Masing-masing labanya 20 juta, 20 tambah 20. Sehingga 20 juta bayar pajak, 20 juta bayar pajak. Ya, kalau pajaknya 100.000. Nah, tetapi waktu di kausul itu WD rugi 100, anak perusahaan laba 40, jadi minus 60 juta. Tapi pajaknya tetap ada. Karena WD karena rugi, pajaknya 0, bukan minus ya. 0 tambah, anggaplah tadi berapa? 50.000, dapatlah bunga pajaknya 1 juta. Nah, ini yang hati-hati ketika mahasiswa, ketika Anda buat skripsi, kalau tanya, mengapa waktu rugi bisa bayar pajak? Nah, kemungkinan ada dua. Kalau Anda nggak lihat ini, Anda akan klaim. Mungkin aja ada banyak koreksi fiskal positif. Ya. Atau yang kedua ini, induknya nggak bayar, tapi anaknya bayar. Nah, itu ya. Saya harap jelas ya. Nah. DTI lebih besar daripada CTI. Ya. Deferred tax income lebih besar daripada corporate tax expense. Ya. Nah. Anda lihat, beban pajak kininya 90 juta, tangguhannya 114 ya. Nah, ini dia nggak pakai tanda minus, tapi kita tahu total manfaat atau beban ya. Nah, perusahaan ini, jadi tanda itu Anda harus hati-hati ya. Perusahaan nggak konsisten, kalau ini kan udah beda nih penyajiannya. Maksud dia, kalau dia plus, artinya dia pendapatan, kalau minus artinya beban. Nah, perusahaan ini mengalami pendapatan pada tangguhan. Nah, cara ujinya bagaimana? Oke. Laba sebelum pajaknya adalah 970 ya. Kan 970, nah dikurangi 25 dapatlah 944 ya. Jadi dia rugi nih sebenarnya ya. Nah, ini rugi 970. Kemudian ada pendapatan pajak 25, jadi ruginya turun jadi 944. Nah, ini PT Bakri Sumatera Plantation. Jadi plus minus ini Anda jangan langsung anggap sama semua ya. Anda pahami dulu konsepnya. Perusahaan ini menggunakan plus
Atau minus itu artinya saldo atau cuma tanda baca. Contoh nih, ilustrasi. Ada perusahaan gini, penjualan 100 juta, HPP 60 juta, laba kotor 40 juta. Nah, HPP-nya dia nggak kasih minus, karena dianggap penjual kurang HPP adalah ini. Tapi ada perusahaan juga yang kasih minus di HPP. Nah, HPP kasih minus bukan berarti saldo HPP-nya minus, tapi minus itu artinya tanda kurang aja. Nah, ini harus ada hati-hati. Makanya jujur ketika mahasiswa meneliti tentang aset banyak tanggungan itu banyak kekeliruan. Harusnya beban jadi pendapatan, pendapatan jadi beban. Kenapa? Anda selalu mengira plus minusnya sama. Nah, tapi kalau saya sih jujur aja, memang harusnya bursa efek juga kasih pedoman lah sampai rigid ya. Atau PSAK 1 direvisi sampai rigid. Apakah Anda mau menggunakan saldo atau tanda baca itu konsisten untuk semua perusahaan. Sehingga kita sebagai pembaca tidak bingung ya. Nah, ada kayak gini, tadi ada yang kalau pendapatannya minus, kalau beban plus, ini terbalik kan? Ya enggak, nah itu hati-hati ya. Makanya ketika Anda yang mau menulis tentang aset atau tetap efektif tax rate, Anda harus hati-hati. Ya, Anda perhatikan baik-baik supaya tidak terjadi kekeliruan ya. Karena apa? Pada prinsipnya adalah materialnya, formulnya kita bisa abaikan. Sebenarnya ketika dia kasih minus itu maksudnya apa sih? Cuma tanda baca atau kondisi ya. Nah, karena untuk ini memang debatable. Kalau HPP clear, HPP dimanapun nggak ada minus. Jadi kalau ada minus berarti tanda baca. Kalau ini hati-hati, saya udah bilang. Dia bisa mengalami pendapatan, bisa mengalami beban. Jadi saldo minus diperbolehkan. Jadi itu saldonya bebas nih kalau tangguhan nih. Karena Anda lihat nih, keterangan cuma tangguhan. Bisa plus, bisa minus ya. Nah, terakhir kita bicara akuntansi pajak PPh Badan dan PSAK 46. Satu, kondisi ya, WP Badan, laba fiskal dan kurang bayar. Jadi perusahaan ini normalnya, bukan normal sih, harapan lah ya. Kita ada laba fiskal dan kita ada kurang bayar. Harapan dua-duanya lah. Kita suka laba fiskal, kantor pajak suka kita kurang bayar. Jalannya adalah beban pajak kini pada, nah ini ya, itu yang kita udah bahas di contoh AYU Internasional kemarin ya. Nah ini current tax expense ya, misalkan 10 juta, pajak dibagi muka PP 22. Jadi setelah kita kreditin, pajak dibagi muka hilang. Jadi kalau Anda mau ikut aturan benar, nah pajak dibagi muka itu untuk saldo per 31 Desember itu harusnya hilang ya. Yang muncul itu 28A saja, ya 22, 23, 24, 25 itu harusnya hilang ya. Nah, 23, 24, 25. Nah, kalau masih kurang bayar, muncullah hutang pajak pasal 29. Itu maksudnya ya. Nah, kemudian 2 WP badan usaha laba fiskal dan lebih bayar. Jadi perusahaan laba dan lebih bayar. Kalau lebih bayar artinya dia berpajak kini yang misalkan pajak kini 100 juta, tapi kredit pajaknya besar, 120 juta. Nah, jadi dia tetap minta balik pajak diberikan pasal 28A. Nah, ini artinya dia minta restitusi ya. Jadi PPh Badan itu cuma ada dua kemungkinan, kurang bayar atau lebih bayar, atau pakpok. Pakpok itu jarang. Kalau bisa pakpok sih saya rasa kantor pajak juga curiga. Emang bisa pas benar. Mungkin Anda sudah tanda kutip berkaya saya. Nah, kalau di lapangan sih banyak terjadi gini. Sebenarnya dia lebih bayar, tapi karena malas diperiksa dia kurang bayar. Karena orang berhitung. Kalau diperiksa itu jangka waktunya lama, setahun kalau LB ya. Yang kedua, bisa aja kita minta ayam keluar sapi ya, contohnya ya. Kita minta balik 200 juta, temuannya bisa di atas 200 juta. Nah, makanya keputusan untuk minta restitusi atau tidak itu adalah keputusan yang strategis. Terakhir teman saya karena kurang ngerti dia lapor sendiri ternyata LB, nah habis ya diperiksa. Ya. Nah, ternyata ya karena dia masih ada penghasilan sampingan yang nggak pernah dilapor ya ketahuan ya habis ya karena ditanya Bapak selain kerja usahanya apa, oh saya ada ini ya selesai ya karena mengapa atau tanya ternyata mutasi rekeningnya banyak sekali ya contohnya ya. Nah, ketiga WP badan rugi fiskal. Kalau rugi fiskal itu kemudian dia ada kredit pajak ya tentulah dia akan mengalami lebih bayar. Pajak dibuka pasal 28A ya. Nah, 4. Pengakuan aset atau kewajiban pajak tangguhan karena koreksi beda waktu. Nah, jadi saya sudah bilang bahwa
aset atau kewajiban bayar tangguhan itu hanya muncul karena dua hal. Satu karena koreksi beda waktu, dua karena masalah kompensasi kerugian. Ya, nah ini yang empat karena masalah beda waktu. Kondisi koreksi beda waktu positif lebih besar pada koreksi waktu negatif. Jadi bisa aja kita dalam satu periode akuntansi itu ada 5 koreksi beda waktu positif, 5 koreksi beda waktu negatif, atau 3 atau bebas lah. Nah kita ambil itu netonya, bukan jumlah-jumlahnya, netonya berapa. Nah kalau dalam kondisi 4A ini, 4 saya anggap ini huruf A ya. Nah itu masih untung, masih koreksi beda waktu positif masih lebih besar nilainya daripada koreksi beda waktu negatif. Artinya apa? Kalau koreksi beda waktu positif, artinya apa? Di tahun ini kita berpajak lebih besar. Tapi suatu saat di tahun-tahun mendatang kita akan berpajak lebih kecil. Makanya kita ada muncul aset. Jadi deferred tax asset atau aset pajak tangguhan pada pendapatan pajak tangguhan atau deferred tax income. Ya, jumlahnya sebesar jumlah koreksi beda waktu dikali tarif pajak yang berlaku. Ya, kalau Anda mau hitung 2020, ya Anda pakai 22%. Ya. Nah, sebaliknya, kalau kondisi beda waktu positif lebih kecil pada negatif atau netonya kondisi beda negatif, artinya di tahun ini Anda di SPT badan bayar pajak lebih kecil, tapi di tahun-tahun mendatang akan bayar besar. Mengapa? Pasti nggak pasti. Kenapa? Anda sekarang menikmati koreksi beda waktu negatif, nanti akan menikmati koreksi waktu positif. Yang namanya beda waktu itu ujungnya akan sampai ya. Ya enggak? Ada 3 orang ya, sama-sama ke bendara. Yang satu pakai mobil, yang satu motor, yang satu pakai sepeda. Yang satu jalan kaki 4 orang ya. Yang dua sampai mana? Kalau normal pasti pakai mobil ya, karena mobil kan jalan sepi bisa lebih cepat ya. Nah, tapi pada ujungnya jalan kaki juga akan sampai ya, mau sejauh apa juga sampai, apalagi cuma yang 30 kilo ya biasalah ya. Kalau bagi atlet yang lari-lari itu yang udah biasa itu mungkin per jam bisa 20 kilo ya, itu 1 jam juga nyampe ya contohnya. Nah itu jadi hanya beda waktu, ada yang lebih cepat dan tidak aja ya. Kemarin kita udah bicara ilustrasi bahwa namanya kita beli aset mau susukan 4 tahun atau 5 tahun, yang kita susukan basis seperti harga beli kita itu aja. 5. Pengakuan aset atau kewajiban pajak tangguhan karena koreksi beda. Ini bukan karena beda waktu ya, karena rugi fiskal ya. Saya lupa edit, nanti kita edit aja, Anda edit aja. Karena rugi fiskal atau rugi fiskal. Saat rugi fiskal, nah, saat rugi fiskal kan berarti kita punya aset di kemudian hari. Kenapa? Kita bisa menggunakan kompensasi tersebut. Makanya kita akui sebagai aset pajak tangguhan pada penerapan pajak tangguhan. Namun, nah ingat, jangka waktu mengkompensasikan itu ada batasnya, ya, bukan selamanya. Sehingga Anda harus kalau sudah ada yang daluarsa atau sudah hangus, Anda harus balik ya beban pajak tangguhan pada tergantung. Kalau saldo kan harusnya beban pada kewajiban, tapi kalau asetnya masih ada, Anda bisa pada asetnya ya. Ini tergantung kondisional. Oke, kemudian coba kita lihat beberapa penyajian SAK 46 di perusahaan go public ya. Oke, saya share lagi. Oke, contoh PT Sumarekon 2017 ada aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Kemudian hanya ada beban pajak kini. Nah, oke, ini properti ya. Anda lihat ada aset pajak tangguhan. Ya, akuntansi secara umum memang maunya Anda tidak boleh net off secara umum ya. Nah, kecuali ada klausul. Ya, kalau kita bicara akuntansi memang tak boleh net off. Maksudnya gini, PTA punya piutang ke PTB. Dari pihak PTA juga ada hutang ke PTB. Maka yang benar Anda jangan potong kompas ya, masing-masing Anda catat. Kan bisa aja nih ya. Contoh, kita perusahaan minyak. Terus ada partner kita perusahaan jasa angkut. Dia bisa aja beli sama kita BBM untuk operasional dia. Tapi kita juga bisa pakai jasa dia untuk antar barang. Nah, kan saling timbul piutang-hutang antar PT ya. Nah, yang benar kayak itu, kita catat piutang PTA, nah kita ada hutang PTA. Jadi nggak boleh kita net off, masing-masing berdiri sendiri ya. Nah,
Itu bukan kata saya ya, itu kata PSAK 1 ya. Nanti ada waktu saya kasih lihat. Nah, ada aset pajak tangguhan Anda lihat. Ya, aset pajak tangguhannya sebesar mana nih ya? Ini ya. 10 juta sekian. Ya, ini pasti dalam ribuan berarti 10 miliar ya. Nah, kemudian di liabilitasnya juga ada aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan itu paling ujungnya 3M. Oke. Nah, kemudian Anda lihat laba ruginya ya. Beban pajak penghasilan neto 7.400.000. Kita lihat nih catatan 19D ya, nanti Anda lihat ya. Nah, jadi dia ada. Kemudian BSD ya, Bumi Support Damai, tidak ada pengakuan pajak tangguhan, hanya ada beban kinerja rugi. Nah, berarti urusan ini clear ya. Dia tak ada beda waktu. Ya, mungkin karena dia PPh-nya udah final ya. Jadi dia semuanya sama saja. Nah, lihat tidak ada nih ya. Ya, secara analisa kita enak nih lihat perusahaan kayak gini ya. Jadi nggak ada accrual-nya. Kalau Anda yang ketemu asetnya besar karena pajak tangguhan itu sebenarnya nggak ada nilai ya. Anda nggak bisa carikannya. Nah, oke. Tidak ada kan? Hanya ada beban pajak kini. Ya. Jadi dia benar-benar tidak ada beda waktu sama sekali. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya.